Jujur ini tuh curhatan. Kadang aku tuh suka halu banget, wishful thinkingnya kayak ketinggian gitu. Aku ngarep banget one day bisa berdiri profesional sebagai interpreter untuk proyek orang-orang keren sekelas aktor Son Suku. Siapa coba yang gak mau? Imagine aja udah jadi motivasi tertinggi buat aku jalanin hidup. Ini sekilas mungkin sekadar ngepen kok segininya banget sih. Tapi seringnya ada keyakinan kalau ambisi karir profesional ini kamu kejar, endingnya bakal ngasih efek besar banget buat kamu. Kayak kamu tahu, bisikan-bisikan ini tuh jelas banget, walaupun kamu penuh keraguan, tapi kalau kamu lebih beranikan diri, delusi ini bisa jadi nyata loh. Aku tahu skill aku harus diasah jatuh bangun sampai setara dengan impianku ini. Masalahnya, gara-gara ambisi yang setinggi langit ini, sering banget aku denger omongan dari orang terdekat kayak bilang, gak hidup kamu itu terlalu tinggi. Sakit hati gak sih? Seolah-olah punya mimpi besar itu dosa. Padahal ini sumber semangat kita biar enggak nyerah sama hidup yang serba sulit dan kayak mentok banget gitu loh. Tapi di sisi lain, karena orang terdekat aku bilang kalau gaya hidup aku itu nggak mengukur kemampuan aku tuh jadi kayak balik berpikir sama diri aku sendiri kayak, apa iya mindset dan ambisiku ini terlalu tinggi? Padahal selama ini aku tuh cuma mandang ini tuh sederhana loh, dan aku tahu impian sederhana ini karena aku nggak punya kesempatan buat benar-benar mengasah skill, nggak pernah benar-benar punya kesempatan buat belajar hal baru, karena selama ini setelah lulus sekolah aku tuh sibuk kerja, cari nafkah buat diri sendiri sekaligus bantu orang tua. Kayak aku pernah jadi tulang punggung orang tua atau keluarga yang bikin aku nggak pernah bener-bener bisa buat belajar fokus atau fokusin hidup ke diri aku sendiri. Dan aku tahu kesalahan aku itu beneran kayak seharusnya aku itu lebih memperhatikan diri sendiri daripada terlalu banyak mendengarkan orang lain dan gak pernah mendengarkan diri sendiri. Dan yes, bener banget, disitulah letak kesalahannya aku. Justru di situ aku juga jadi belajar kalau mengutamakan diri sendiri itu bukan hal yang buruk-buruk amat. Selama kamu belum bisa mandiri, tolonglah jangan dulu menolong orang lain gitu. Balik lagi ke masalah mindset dan ambisi aku yang menurut aku ini sederhana. Aku tuh punya keinginan buat punya karir profesional yang mumpuni sekalian mewujudkan dream life di Prancis. Wah, jangan bilang kalian setuju kalau mimpiku ini ketinggian, karena ini tuh mimpi yang bisa diwujudkan semua orang kalau kalian benar-benar niat gitu loh. Kali aja ada yang nanya, kenapa sih harus Perancis? Ada apa sih di Perancis? Kenapa nggak negara lain? Bukannya kamu suka Korea? Karena Korea itu aku udah pupus harapan guys, dan Perancis itu seperti harapan baru buat aku. Mulai lagi segalanya dari awal, tapi kali ini nggak sendiri. Kalau boleh jujur, planning baru aku ini beneran bikin aku takut banget, karena apapun hasilnya akan ngefek besar banget ke aku secara personal. Jadi kayak harus hati-hati tapi juga harus berani ambil langkah. Kenapa Prancis ini jadi penting banget? Seperti yang aku bilang di awal, yes, karena sekarang aku nggak sendirian. Orang terdekat sering bilang aku ini terlalu kecintaan atau terlalu over nunjukin perasaan aku ke orang gitu loh. Mungkin emang bener, tapi dengan penuh kesadaran diri, aku tahu apa yang aku berikan dan apa yang aku dapatkan selama berada di hubungan ini. Yes, bener banget. Ya, aku tuh ada hubungan gitu loh sama salah satu warga lokal di sana. Terlepas dari akan bagaimana kita di masa depan, sejujurnya ketakutan paling besar aku bukan pada gimana hubungan ini akan berakhir, tapi lebih ke gimana kalau aku gagal ngatasin ketakutan aku yang paling besar, dan penyebab kegagalan masa depan itu adalah aku sendiri gitu loh. Kenapa aku bisa mikirin kegagalan dan gak fokus ke hal-hal yang positif? Itu yang sering dibahas sama dia dan kayak bikin dia capek sendiri selama ngobrol sama aku gitu loh, karena aku tuh sulit banget buat ngapusin rasa takut yang kayak bener-bener udah jadi
benalu atau tulang-tulang di dalam diri aku gitu loh. Dia tuh udah terlalu baik, bahkan baik banget mau ngasih yang terbaik untuk aku, sampai kayak aku bisa bilang dia itu abis-abisan loh. Dia rela ngasih apa aja buat wujudin mimpi aku gitu loh. Segitu emang suportifnya dia ke aku. Justru karena dia suportif banget sama aku, hal itu yang bikin aku jadi takut sendiri. Takut kalau apa yang aku bawa ke hubungan ini justru terlalu mencekik dia dan bikin dia kesulitan gitu loh. Sebelum ketemu aku dia tuh baik-baik aja. Itu yang selalu ada di mata aku. Karena terlepas dari siapa aku, apa yang dia suka dari aku, ada juga hal-hal yang nggak sempurna yang aku bawa ke sini, dan aku tahu ini tuh bakal menyulitkan banget. Biar dia selalu bilang dia oke sama itu, tapi kamu tahu nggak sih ada rasa awareness, ada tanggung jawab dalam diri untuk memastikan perasaan atau apa semua hal yang kamu bawa itu nggak jadi beban buat orang yang kamu sayangin. Jujur aja ketakutan paling besar aku itu bukan cuma kegagalan itu sendiri, tapi kalau aku gagal, imbasnya nggak cuma ke aku doang gitu loh. Ada perasaan dia yang juga akan terluka, dan itu yang paling bikin aku takut banget melangkah. Takut salah ambil langkah, serba ketakutan yang emang apa-apa takut, dan ini tuh nggak baik gitu loh. Aku tahu ini nggak baik, tapi masih susah banget keluar dari lingkaran syaiton or zona setan ini. Kayak jujur banget selama ini aku terlalu capek mikirin, capek takut diketawain, takut jadi bahan olokan orang-orang. Aku terlalu pelit kasih bensin buat bahan bakar mereka ngegosipin aku. Tapi kayaknya itu dia masalahnya. Aku baru-baru ini jadi belajar, selama kamu sibuk peduli sama versi diri kamu yang gagal di mata orang, selama itu juga alur cerita kamu gak akan kemana-mana. Well, mungkin kalau dari dulu aku berani gak peduli sama versi diri yang gagal dan jadi bahan olokan orang, alur hidup aku udah beda kali ya. Tapi aku tahu 25 tahun itu masih belum terlambat buat meriset semua alur hidup yang salah jalan itu. So, buat kalian yang masih berproses, aku doakan kalian diberi lebih banyak keberanian untuk meninggalkan image diri kalian yang hanya memuaskan ekspektasi orang lain, berani gagal berkali-kali, dan menganggap cemoohan itu sebagai noise yang gak penting, dan mulai berani melihat dari sudut pandang lain bahwa itu adalah bukti kita melangkah jauh dari siapa kita sebelum hari ini. Terus fokus ngasah skill daripada sibuk mencari pembenaran, mewujudkan dream life kalian sekecil apapun langkah awalnya. Dan ingat, alur cerita kita ini punya kita sendiri. Jangan biarkan kata-kata mereka jadi endingnya. Tetap semangat guys.